Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada suatu halangan apapun. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Pada kali ini kita akan belajar dengan judul meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Dalam suatu ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'buduni. Yang artinya adalah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki semua makhluknya hanya untuk mengabdi atau beribadah kepadanya. Namun demikian, bagaimana mungkin manusia akan menyembah kepada Allah kalau tidak mengenalnya? Proses mengenali Allah Subhanahu wa taala yang demikian itulah kemudian dikenal dengan istilah ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada manusia untuk mengenal Allah. Menurut Sayyid Sabiq, ada dua cara untuk mengenal Allah, yaitu adalah mengenal Allah melalui ciptaannya, kemudian mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Jadi menurut Sayyid Sabiq itu mengenal Allah dengan dua cara. Yang pertama melalui ciptaannya. Ciptaan yang sangat banyak sekali di bumi ini. Entah dari ciptaan yang bernafas berupa manusia, hewan, kemudian ciptaan-ciptaan yang lainnya seperti tumbuh-tumbuhan, pegunungan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengenalnya melalui nama-nama atau sifat Allah, yaitu terdapat dalam Asmaul Husna. Pertama kita akan membahas tentang meneladani sifat Allah melalui Asmaul Husna. Baik, kita akan membahas tentang pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu merupakan suatu istilah yang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna dalam bahasa Arab berasal dari kata al-asma yang artinya adalah nama. Ini merupakan bentuk jamak dari ismun. Al-Husna artinya adalah yang paling baik. Jadi secara istilah arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik atau yang terindah. Lebih dari itu, Asmaul Husna tidak hanya mengacu pada nama-nama melainkan juga mencakup sebutan, gelar hingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Toha ayat 8 yang bunyinya adalah Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, yang artinya adalah dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an merupakan pencipta dan pemilik alam ini. Allah Maha Kuasa dan tempat manusia meminta untuk memanggilnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sekali nama. Semua nama itu baik karena menunjukkan kepada kesempurnaannya, keperkasaan dan keagungannya. Adanya Asmaul Husna ini termasuk memperlihatkan bahwa Allah itu adalah maha segalanya. Dalam sebuah hadis dinyatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan
man ahsaha dakhalal jannah. Yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Arti dari menghafalkannya adalah menjaganya, memahaminya, menzikirkannya, menjadikan doa, mengulang-ulang dalam membacanya, dan berusaha berakhlak dengannya, serta mengetahui makna-makna Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu tertanam dalam Asmaul Husna. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil nakli Asmaul Husna. Dalam Al-Quran banyak sekali dijumpai ayat-ayat tentang Asmaul Husna. Di antaranya adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya adalah, dan Allah memiliki asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian dalam Quran Surat Al-Isra ayat 110 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Qul da'ullaha awida'ur rahman ayyaman tad'u falahul asma'ul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtagi baina dzalika sabila. Yang artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia memiliki nama-nama yang terbaik, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara keduanya. Di dalam bacaan sholat, janganlah engkau menggunakan bacaan itu dengan keras maupun sebaliknya. Jadi membacanya harus di tengah-tengahnya. Kemudian pembagian Asmaul Husna jika ditinjau dari maknanya. Di sini terdapat beberapa kelompok, yaitu adalah Al-Hayyu atau Maha Hidup. Asma ini menunjukkan sifat kehidupan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Alim, Maha Mengetahui. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat pengetahuan. Kemudian As-Sami', Maha Pendengar. Maka Allah memiliki sifat pendengaran. Kemudian Al-Basir, Maha Melihat, bahwa Allah memiliki sifat penglihatan. Kemudian Al-Qawi, Maha Kuat, bahwa Allah memiliki sifat kekuatan. Kemudian Al-Aliyu, Maha Tinggi, Allah memiliki sifat ketinggian. Kemudian Al-Aziz, Maha Mulia, Allah memiliki sifat kemuliaan. Dan kemudian adalah Al-Qadir, Maha Kuasa, Allah memiliki sifat kekuasaan. Kemudian asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat perbuatan atau fi'liyah, yang dimaksudkan adalah sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah pun akan melakukannya. Sebaliknya, jikalau Allah tidak berkehendak, maka Allah pun tidak akan melaksanakannya. Contohnya apa? Yaitu adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Bahwa Allah menunjukkan memiliki sifat penciptaan. Kemudian Ar-Razzaq,
Maha pemberi rizki. Menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat pemberi rizki. Kemudian At-Tawwab, Maha menerima taubat. Menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat penerimaan taubat. Kemudian Al-Ghafur, Maha pengampun. Allah memiliki sifat pengampun. Kemudian Ar-Rahim, Maha penyayang. Bahwa Allah memiliki sifat penyayang. Dan kemudian Al-Afu, Maha pemaaf. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat pemaaf. Kemudian asma-asma Allah yang menunjukkan kesucian dan kesakralan serta pembebasan Tuhan dari segala sifat kekurangan dan keburukan yang tidak pantas dan layak bagi keagungan, kesempurnaan dan kemuliaannya, yaitu adalah Al-Qudus, yakni Maha Suci, menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat suci. Kemudian As-Salam, Maha selamat. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat selamat. Kemudian selanjutnya adalah asma-asma Allah yang menunjukkan beberapa sifat, tetapi tidak menunjukkan makna tunggal. Contohnya apa? Seperti Al-Majid, Maha Mulia. Asma ini mengandung makna yang artinya adalah memiliki capaian tingkat teratas dalam hal kesempurnaan. Ini menunjukkan bahwa Allah pun memiliki sifat keagungan, kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang maha agung, Tuhan yang memiliki keindahan, sifatnya adalah mutlak. Kemudian Al-Hamid, Maha terpuji. Asma ini mengandung arti bahwa Allah memiliki sifat yang di dalamnya terkumpul semua pujian serta sanjungan. Maka dari itu Allah adalah termasuk Tuhan yang sempurna. Kemudian As-Somad, yang bergantung padanya seluruh makhluk. Ini mengandung arti bahwa sifat Allah yang luas serta agung mencakup kesempurnaan dari ilmu, kebijaksanaan, kelembutan, kekuasaan, kemuliaan, keagungan dan seluruh sifat-sifat yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah Al-Azim, Maha Agung. Asma ini mengandung arti bahwa zat yang memiliki kesempurnaan dalam suatu keagungan, baik dari asmanya, sifatnya maupun perbuatannya, dialah yang pantas memiliki sifat sempurna, agung, dan indah. Baik. Dari pembelajaran kali ini kita dapat mengambil inti atau kesimpulan bahwa Allah memiliki banyak sekali sifat-sifat atau nama-nama Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, yaitu ada 99. Mungkin kalau kita akan membahas tentang satu persatu Asmaul Husna pasti akan lebih panjang. Maka kita akan persingkat asma-asma mana yang sekiranya itu penting untuk kita ketahui. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di situ dulu. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang makna dan implementasi Asmaul Husna dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.